certify dengan CDP ini, dia bisa memberikan digital transformation secara strategik seperti apa bentuknya yang pas. Karena memang di setiap industri itu tidak ada satupun framework atau metodologi yang fit buat semua jenis bisnis. Jadi nanti ada guidance bagaimana cara membuat digital transformation strategik, itu objektif dari certify sih. Itu yang diajarin gitu ya. Gak usah dibaca, kok intinya 8 modul mulai dari introduction sampai yang mau 8 putting everything together. Jadi satu, jadilah strategi tentang digital transformation. Yang paling sulit modul apa, Pak? Yang paling sulit? Yang paling sulit yaitu tentang ekosistem. Kalau ada teknik itu, apa aja? Ekosistem. Tujuh. Oke, dari sini dulu. Paling gampang ya mana? Disclaimer ya, jadi dari semua 8 modul itu saya ambil beberapa key point saja dan sudah saya juga elaborasikan karena to be honest dari apa yang diajarkan ada beberapa yang menurut saya itu kurang begitu sesuai. Jadi yang saya ambil, saya modifikasi sedikit dan di-share berdasarkan pengalaman di lapangan. Pertama adalah diajari tentang kenapa digital transformation itu menjadi penting di era sekarang. Karena memang triggernya adalah semenjak COVID dan juga industri 4.0. Nah, nanti teman-teman jangan kalau baca di internet kan banyak tuh apa sih industri 4.0 ada yang bilang triggernya adalah productivity, kalau industri 1.0 kan ada ditemukan seluap, bukan listrik, bukan tapi industri 4.0 itu adalah sebenarnya objek yang dimainkan itu adalah berupa data itu kapan akan menjadi new goal atau bahkan kalau siapa namanya si ownernya data center yang di kapal itu gitu contoh kan masalahnya dia bilang bahwasanya kedokteran itu yang menjadi katalis itu adalah sebetulnya. Terus kalau sudah tersertifikasi di TV, biasanya pertanyaan itu adalah si klien kita itu nanya, kapan sih saya itu sebenarnya posisi di mana terkait dengan digital transformasi atau mungkin kapan saya harus menggunakan digital transformasi? Kalau sudah tersertifikasi, biasanya pertanyaannya dibilang dari ini kalau strategic planning atau enggak pakai asumsi bikin strategic planning. Dan apakah Bapak punya banyak mitigasi atau skenario planning untuk menjaga suatu bisnis tetap sustain? Dan dari itu semua, apa tuh posisi di mana sih, lagi baik-baik saja atau lagi tidak baik-baik saja atau kayak gitu? Seperti itu. Itu terkait data dan kenapa digital transformasi itu sekarang menjadi penting di atas. Next. Nah, yang perlu saya jelaskan di situ poin cuma yang di kotak biru saja. Jadi kalau ada yang nanya, perusahaan saya sebenarnya sudah bertransformasi, sudah melakukan digitalisasi atau tidak sih? Gitu. Ada beberapa level-level untuk mendefinisikan kita tuh di mana posisinya. Ini dari daftar juga ternyata dipakai si dashboard. Yang paling yang basic nih, kalau masih tentang isinya Excel, datanya masih waktu departemen lain, ya datanya sebenarnya kontennya sama, tapi cuma bahasanya beda. Action dari semua orang-orang purchasing, data dari orang production segala macam, dia memiliki datanya masing-masing, tapi semua konteks. Kemudian masih transactional based, itu dia masih sih. Tapi kalau sudah sampai yang di level 4, ini yang paling umum banyak terjadi gitu. Ya. Itu para eksekutif sudah sering bilang, ya kita coba deh baca
best practice-nya kayak gimana sih, common practice-nya kayak gimana sih antara satu industri dengan industri yang lain. Nah, kalau udah pakai metode seperti itu, berarti dia jadi pastinya ini belum lah perang. Jadi kalau pengen tahu kita lagi ada di mana terkait dengan digital transformation. Nah, saya video ini data officer, dia ini data analisis. Nah, transformasi itu kayak gini. Kalau sudah orang data scientist, data analis yang ada duduk di strategi, itu baru dia udah. Teman-teman tim data di Sapien, berbanggalah, sambil Anda nanti posisinya udah sampai di sini, berarti Anda udah di posisi bombastis lah. Next, apa sih definisi dari digital transformation? Teori tinggal dibaca aja lah, yang biru-biru keyword-keywordnya aja. Kuis nih. Enggak. Ada di gue, tenang kasih bocoran. Yang tadi ada sebelum. Oke, poinnya sebenarnya di sini. Digitalisasi transformasi itu ada 3 step ya. Ada yang namanya digitalisasi sama. Kalau digitalisation itu adalah sifatnya masih merubah dari analog menjadi bentuk digital. Misalkan kertas, gambar, bahkan dia masih bisa. Kalau digitalisasi sudah berbentuk proses-proses tertentu, tapi dia sudah menggunakan teknologi digitalisasi. Kalau transformasi, nah ini makin gede nih. Transformer, tahu kan transformer? Oh ya. Itu kan dari Indonesia tuh. Berdiri gitu kan. Kalau ternyata ini perusahaannya adalah nggak berdiri, malah nyungsep, berarti belum transformasi berarti. Gitu ya. Yang paling penting adalah ini. Transformasional itu adalah memang sudah terjadi proses yang sangat masif, terjadinya change design untuk transformasi. Ya, itu tentang definition di digital transformation. Ini ada memiliki penonton kelihatan di online sih kelihatan. Nah, lagi sibuk, wah transformasi butuh waktu berapa lama? Butuh COVID, kegiat, paksa. Next. Ini masuk nih. Key elements supaya melakukan transformasi itu sukses. Sebenarnya banyak, tapi saya ambil yang penting-penting aja, yang dalam arti yang lebih cocok dengan kondisi Indonesia. Kalau sudah mulai banyak data yang diakses dan across organisasional, itu baru bisa memberikan dampak dan sukses. Tapi kalau masih silo, departemen ini misalkan kayak misal di mining gitu ya, semua divisi dia punya data core, tapi ternyata core-nya itu tiap divisi beda-beda. Bukan menuju sukses gitu. Harusnya satu data dipakai buat apa. Kemudian ada engagement dari leader. Kemudian clear objektif, culture change sama do it yourself. Ini kayaknya penting. Memang saya juga baru menemunya di sini gitu, baru ada keyword yang menjadi supaya sukses tidak lupa di kita. Yaitu culture change. Mereka ada sertifikasi dan semoga itu menjadi bagian itu. Kemudian yang kedua, do it yourself culture. Itu tuh cukup monohok banget lah sih kalau menurut saya sih gitu ya. Ternyata dalam suatu perusahaan, kalau ada kegiatan atau motor aktivitas dalam satu perusahaan yang memang kita bisa melakukan sendiri, reporting kah, atau semua bentuk pekerjaan yang memang bisa dilakukan sendiri dengan dibantu oleh banyak teknologi dan data, itu adalah culture yang diperlukan agar melakukan transformasi itu untuk penting. Setiap kali ada inisiatif, kumpul atau apapun, measure lah itu secara itu
elemen dari sukses transformation. Siapa yang memang benar-benar sudah terbukti sukses melakukan transformation? Jawabannya adalah kunci itu fakta. Ini nggak ada, ini nggak ada. Ini adalah yang benar-benar sebenarnya tapi juga tapi itu kalau kita nggak dipaksa terkait dengan COVID kemarin itu nggak banyak bersama kita. Next, lupa saya. Oh iya. Skill dan kompetensi yang diperlukan agar kita bisa sukses melakukan transformasi digital. Skillnya banyak, tapi saya mau coba yang poin one cognitive flexibility. Cognitive itu apa? Intinya kemampuan seseorang ketika dia menemukan suatu momentum, suatu masalah, suatu event gitu ya. Kemudian dia bisa punya perspektif yang banyak, itu dengan namanya cognitive skill. Itu kemampuan atau kompetensi itu mungkin jadi pertanyaan aja buat kalian nanti pastikan cognitive skill itu. Mencari jodoh juga bisa harus punya cognitive skill. Serius. Karena ada di literatur itu bilang cognitive skill itu bisa membantu para Gen Z untuk melakukan stress management di arahnya kompetensi. Jadi menghasilkan beberapa konsep perspektif sehingga dia punya banyak scenario planning tadi yang di depan ketika ingin melakukan problem solving. Cognitive skill ini menjadi cikal bakal atau dasar agar seorang konsultan di area hidup itu bisa melakukan kreatif, solving. Ini buat konsultan juga ya, termasuk buat si usernya sendiri, si perusahaannya sendiri harus memiliki cognitive skill. Cognitive skill itu berpengaruh dengan maksudnya gini. Seseorang semakin banyak experience-nya, semakin banyak menghadapi case-case, berpengaruh terhadap cognitive skill-nya. Pasti. Jadi kalau secara praktikal yang saya alami sendiri gitu, cognitive skill itu dari kognitifnya oke lah, dari kita bayi itu kan kognitif kalau tanpa flexibility ya, kemampuan untuk membaca, memahami, kemudian sehingga sampai dia menciptakan suatu karya itu kan kognitif. Dari bayi pun kita harus dilatih, makanya yang punya anak, latihlah anaknya untuk cognitive skill. Nah, cognitive skill itu seiring dengan dia punya banyaknya pengalaman, otomatis scenario planningnya mesti makin banyak ketimbang orang yang mungkin baru terjun pertama kali. Atau bahasanya kalau saya ambil dari bahasanya Bang Haji, cognitive flexibility ini adalah ilmu nalarisasi. Nalarisasi yang validasi, terjustifikasi dan terprediksi. Jadi tidak asal dilepas doang. Berarti relate sama slide sebelumnya ya Bang Wi. Ada poin yang menyebutkan bahwa yang tadi tuh leader mengayomi gitu atau memberi arahan sponsor gitu ya. Ya, jadi cognitive flexibility itu sebenarnya dimiliki oleh semua para stakeholder yang terlibat dalam menyelesaikan digital transformasi. Dan top sampai Lo kan udah kemarin discuss kompetensi Sapiens kan? yes, Pak. Nah. Itu ada nggak sih? Kayaknya kognitifnya nggak ada, Pak. Kognitif nggak ada ya? Tapi fleksibelnya ada loh. Tapi fleksibelnya ada. Fleksibelnya ada. Kreativitinya Kreatifnya ada. Service orientation tuh customer orientation. Ini ada. Yang lumayan lah ya. Yang emosional itu ada di kita. Negotiation itu nggak begitu banyak. Tapi ya memang. Ini lo dari Kasugol kan? Kasugol. Berarti ini udah proven. Nanti harus di mapping, bukan di mapping lah. Harus terhubung. Nanya lagi dong. Tadi Pak Jati bilang service orientation itu kan sama kayak customer orientation. Yeah. Apakah service orientation itu selalu customer orientation? Enggak. Tergantung objektifnya. Your peers ya, temen lu tuh bisa jadi customer dalam konteks itu. Kita harus ngelayanin teman kerja. Side organisasional
di eksternal juga itu menjadi service ya, service itu general dipakai buat donor. Oke. Oh siapa? Skill ini dibutuhkan untuk biar bisa DT atau DT itu bisa menyebabkan kita punya skill ini. Ini dulu harus melakukan DT. Dia orang stakeholder di bagian slide berikutnya ada beberapa metodologi. Ya ini dari Kasubul membuatlah beberapa metodologi dan salah satu poin tentang human resources kompetensi itu ini, yang menjadi syarat sehingga kita ketika kita nanti betulnya gini Mas Islam, ketika akan melakukan digital transformasi strateginya itu adalah pilihnya itu adalah mau langsung quick win atau mau people-nya dulu mau dibenerin atau mulai dari yang start from small dulu. Nah itu tuh bentuk-bentuk pasti nanti. Ini syaratnya harus sudah semuanya harus ada gitu ya. Jadi dalam arti kalau kita mau melakukan DT salah satu syarat ini nggak ada nggak akan berhasil DT. Jangan kaku gitu juga sih. Oh, Maksudnya kayaknya kemarin nggak diajarin definisi good enough-nya itu seberapa ini nggak ada standarnya gitu. Ini maksud saya. Jadi paling nggak kan kelihatan lah gitu kan yang memang bebel aja bang gitu. Oke? Mantap. Lanjut. Iya. Ini saya skip aja. Poinnya adalah meskipun kita tidak, kan tadi kan sudah disebutkan bahwa memang ini bukan orang tidak harus melulu tetapi orang IT, tapi kita harus tahu konsep-konsep dari teknologi robot yang sekarang berkembang, sehingga itu dipakai secara konseptual untuk menentukan strateginya. Berarti orang produk atau siapa ya ini dapat teknologi ini ada nggak atau kita? Kalau ada yang nggak ada atau sebagian besar nggak ada ya susah jadi konsultan. Oke, lanjut. Ada IoT tuh. Jadi ada. Ada. semua. Ada semua ya. Blockchain nggak ada. Blockchain gue siap, cuman nggak ada use case-nya. Ada satu lagi kemarin Pak itu si ChatGPT, cuman menurut saya itu kali nyebutin satu merek tertentu, jadi ya juga sih. Oh. Domainnya ini jangan lupa dilihat. betul. Dan siklus Ya dulu tuh kita nggak punya dekat TV ya. 2011 TV-nya di sini ya. Oke. Artinya, Digital transformation dari teknologi ya. Oh kita itu nggak ada tuh microLED. next. Yang tadi itu nggak usah disebut. Tahu nggak 5G, private 5G? Oh, Itu yang nanya. Ini ada yang tahu nggak? Itu pokoknya. Bombastis. Telkom jualan namanya 5G in the box. Oke, nah ini yang penting nih. Ini yang penting. Jadi dari semua materi ini yang memang menjadi properti dari Kasubul. Pertama sebelah kiri dulu. Dia cukup ini ya. Jadi udah ada 5 ada soal ya. Ada 5 item parameter yang wajib ada ketika ada 6 item atau komponen yang wajib ada ketika kita akan membuat strategic digital transformation. Skill, business model, platform, dan cyber security. Yang saya tulis merah ini adalah yang memberikan impresi teman berdasarkan yang saya alami. 2 itu yang menjadi banyak temuan lack of readiness terkait 2 itu di Indonesia ya. Kalau yang lainnya menurut saya sih cukup mudah di manage, tapi yang 2 poin itu sangat-sangat challenging banget ketika melakukan digital transformation. Dan yang sebelah kanan ini adalah bentuk dibilang metodologi ataupun guidance dari Kasubul. Tentukan dulu problem statement-nya. Objektifnya harus yang bisa di-measure. Definisi objektif itu karena kita kalau bikin proposal gitu ya. Bikin objektif itu mempercepat proses. Nah itu tuh kurang. Harusnya adalah merubah dari sekian menit menjadi sekian detik.
Cek gitu kalau mau objek harus di measure. Kalau objek itu nggak bisa di measure, itu adalah fana belaka. Itu objektif. Kemudian tentukan prosesnya, diprioritaskan atau segala macam lah gitu. Jadi mana yang akan di-replace sama teknologi mana yang enggak. Kalau yang dibilang industri 4.0 itu akan mereplace banyak tenaga manusia, jawabannya yes. Harus itu harus diterima. Gitu. Memang akan ada banyak industri yang memang jumlah manpower-nya akan menurun diganti oleh mesin dan resources. Saya tulis warna merah ingin memberikan impresi bahwasanya ketika ingin melakukan digital transformation program ada 3 komponen selalu identik dengan namanya manusia. Sebelah kiri 2 pasal tentang manusia, sebelah kanan 3 pasal tentang manusia. So digital transformation itu adalah lebih ke misalnya itu human centric. Jadi kalau ada perusahaan yang saya ingin melakukan digital transformation, yang dibahas platformnya terus, kodungnya terus, atau RFID-nya terus, atau lagi dahuannya terus. Bukan itu. Digital transformation itu adalah people-nya yang menjadi center. Tapi masih pas. Jadi ya Pak. Manusia. Human center. Iya, people centric. Jadi bukan teknologi centric terkait dengan digital transformasi itu ya people. 3 item bahasin tentang people terus. Power, eksternal, ekosistem ini termasuk dari bagaimana satu data itu memang bisa berpindah dari satu pro atau capture di organisasi dipakai ke yang lain itu memang sama. Nah, jadi mengubah culture bahasa itu kan Itu culture juga termasuk di sini. kita mau implementasi dulu gitu. Akhirnya merubah culture dari si kampanye itu tadi itu tujuan utama gitu. Kalau merubah culture itu dampak kan, impact. Kalau tujuan menjadi goalnya bukan merubah culture, itu adalah kalau seandainya ternyata bentuk yang digitalisasi itu adalah harus merubah culture ya yang jadi kena dampak dia harus berubah. Satu tanaman juga. Oke, jadi ini adalah framework-nya atau metodologinya ada di siswa. Ini yang betul. Next, terakhir. Ini karakteristik ketika melakukan transformasi. Tapi saya lebih senang yang ada di internet yang punya McKinsey, Gartner, Deloitte, dan tapi ini yang memang dari Pak Sugeng. Yang mau saya coba point out justru yang poin nomor 2. Karena quick win itu yang paling sering dipakai di Indonesia. Nggak ngerti kenapa. Apakah salah? Enggak. Selama teknologi yang dia miliki adalah memang sudah yang latest update atau yang sudah terkini, ya apalah itu. Tapi jangan dilupakan bahwasanya instead of quick win terus yang dibahas, lihat inovasi sama culture-nya sudah terbentuk. Itu dulu lebih baik karena itu akan lebih banyak resiko kegagalan ketika melakukan transformasi. Better dibenahi dulu si culture dan si innovation. Itu poin nomor 2 ada di sini. Banyak bertanya. Namanya keren juga sih. Emerging innovation itu apa sih contohnya? Emerging innovation itu gini. Semenjak COVID, teknologi kan memang berevolusi ya. Tapi semenjak COVID, berevolusi itu kayak gini. Ya, CCTV gabung sama AI. RFID tadi gabung sama apa. Itu terlalu masif gitu. Dulu yang perjanjian Ruben, zaman dulu itu mungkin lama, sekian tahun baru terbentuk ada. Sekarang